Halo Diazens, ketemu lagi dengan saya Ega di Dia Misteri. Kali ini ya nggak usah lah ya, Angga Dukun ore. Setelah sekian lama kita mengundang sosok ini lagi untuk datang ke studio alam kita. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi rame dibicarakan sama orang-orang. Tapi semuanya mau nyapa dulu kepada seluruh apa sebutannya, pemirsa Dia Misteri, penikmat Dia Misteri, Diazens yang sudah subscribe. I have two sides. Semoga dilancarkan rezekinya dan kehidupannya penuh berkah. Yang tidak subscribe, semoga tidak bisa pup 2 hari. Kita akan membahas tentang cek kodam. Oh iya, siap. Oke. Tapi sebelumnya, seperti biasa, tidak afdol kalau tidak dengerin baik-baik. Oke, karena sekarang lagi rame nih, cek kodam kak. Andi kosong, Suryanto gagak putih Afrika, Wahyu Robocop. Waduh. Nah ini sebenarnya sebelum kita jauh membahas tentangnya, apakah ini benar ataukah ini sesuatu hal yang cuman hiburan aja? Kita perlu tahu bahwa sebenarnya kodam ini apa sih? Jadi kalau kodam ini kan dari bahasanya dulu lah ya. Kalau kodam ini secara bahasa itu kan bahasa Arab. Artinya itu pembantu. Bisa manusia, bisa makhluk gaib. Sama kayak kalau di Jawa itu ada istilahnya prewangan. Prewang itu kan bantu. Prewangan ya pembantu lah seperti itu. Jadi itu biasa memang istilah kodam digunakan sama praktisi-praktisi spiritual atau supranatural untuk mendeskripsikan kayak teman gaibnya, pembantu gaibnya, pegangannya, pendamping gaibnya lah. Asisten pribadi mungkin? Bisa asisten pribadi gaibnya lah, tapi selalu identik dengan kegaiban memang kalau kodam ini tadi. Sama seperti di Jawa prewangan juga identik sama itu kan. Ya jadi itu secara bahasa seperti itu kalau kodam itu. Intinya teman gaib kodam. Oke, sebelumnya disclaimer dulu teman-teman, Diazens, kalau dengar suara kucing mengeong-ngeong berarti memang kucing kantor kita pengen kawin. Musim kawin nih. Musim kawin. Oke, berarti kalau memang kodam ini ternyata adalah pembantu ataupun kita sebut asisten pribadi atau apalah ya, pendamping. Sebutannya. Berarti dia bisa disuruh-suruh dong? Iya, memang fungsinya untuk itu, untuk membantu si master tuannya manusianya ini. Oke. Itu tujuan utamanya biasa itu, untuk baik untuk menjaga, macam-macam lah. Intinya memang tugasnya untuk itu. Oke, berarti kalau disuruh-suruh, ada nggak orang yang menyuruh si kodam ini untuk melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu misalkan? Contohnya contoh kayak kerjaan skripsi dong gitu. Ya nggak bisa dong. Oh nggak bisa. Dalam batas apa sih kodam ini bisa membantu tuannya? Biasanya paling umum orang menggunakan kodam itu ya pasti untuk perlindungan diri. Perlindungan diri ini biasanya dari santet atau kiriman-kiriman yang jelek-jelek lah gitu, atau digunakan sebagai penglaris, itu juga termasuk kodam. Jadi kodam itu tidak selalu secara pribadi dia nemenin orang ini, tidak selalu seperti itu. Bisa juga dia ditempatkan di rumah, atau misalkan dia ditempatkan di tempat usaha. Macam-macam dia memang. Jadi pesugihan itu juga kodam? Itu termasuk kodam. Ada yang termasuk, jadi itu salah satu metode pesugihan, tapi tidak selalu seperti itu. Memang kayak gitu. Apakah selalu kodam ini arahnya negatif? Enggak ya? Balik ke pemiliknya sebenarnya. Balik ke masternya itu, dia mau ngarahkan kemana nih? Mau dipakai buat ngerjain orang mungkin, atau mungkin dia punya toko saingannya gitu, untuk ngerjain toko saingannya, itu ya itu balik lagi ke orangnya sebenarnya sih. Karena kita ngeliat kodam ini gini aja lah, istilahnya kayak pisau. Kita pakai buat masak positif, kita pakai buat bunuh orang ya negatif gitu. Oke. Selain untuk perlindungan, hal positif apa yang biasanya orang pakai sama kodam ini? Misal aku punya kodam nih, selain untuk perlindungan, aku menggunakan dia ini untuk hal apa biasanya? Kalau pesugihan kan negatif ya? Ya itu umum lah. Fungsi paling umumnya kan buat kayak semacam pelet, proteksi, penglaris, itu istilahnya paling umum lah itu.
hampir 80% orang pakai yang untuk tujuan 3 itu tadi. Oke. Tapi ada juga yang dia memang untuk menyembuhkan. Jadi si masternya atau kita nyebutnya kipernya lah, pemiliknya ini nggak gampang sakit, sekalinya sakit gampang sembuh gitu. Hokinya bagus, nyembuhin orang juga. Iya, dipakai untuk orang lain. Jadi nggak cuma untuk dirinya sendiri sebenarnya. Bisa dia kalau dia membantuin orang dan menggunakan itu pun bisa. Gitu. Oke. Kodam, kalau kita cek di sosial media beberapa waktu belakangan ini kan lagi rame nih di TikTok tuh, banyak cek kodam gitu. Itu pure entertain atau emang beneran orang bisa ngelihat cuman dari nama Santoso nih terenggiling Yunani gitu misalkan, terus dia nama lain kosong gitu. Itu beneran gak sih? Menurutku ya. Menurutku full entertain aja itu. Full entertain aja. Semua orang bisa. Semua orang ngomong sembarangan juga bisa kalau di sosmed sekarang kan. Jadi itu full entertain aja. Pertama, gini. Anggaplah si orang yang live ini dia sakti mandraguna dan bisa menerawang orang gitu ya. Nerawang orang aja itu ada step by stepnya ya. Entah melalui fotonya mungkin, atau dia enggak punya fotonya tapi dia punya data dirinya seperti nama lengkap atau nama ayahnya, weton atau wetonnya, atau tanggal lahirnya, tahun lahirnya secara lengkap apa. Ada step by stepnya seperti itu juga. Nggak langsung serta-merta cuma, apalagi itu username ya. Semua orang bisa tulis namanya James. Semua orang bisa tulis namanya David atau siapa. Belum tentu nama aslinya. Ya jadi itu full entertain aja. Karena ya bahkan dari sudut pandang supranatural pun itu tidak masuk akal hal-hal seperti itu. Bagaimana bisa ya? Ini kita tinggalkan dulu yang hype di TikTok gitu ya. Kita anggap bahwa itu full entertain ya kan, memang orang lagi seneng-seneng aja kali ya. Kalau misalkan ada orang awam yang memang cari kodam, pure kita nyari kodam tuh, kita bisa milih nggak sih kodam ini? Atau kalau nggak tahu ya, kalau sepengetahuanku, kalau kita kepengen kodam ini untuk perlindungan, nyari kodamnya yang ini. Kalau untuk pelaris, nyarinya yang ini. Kayak gitu juga kah? Jadi gini, pada dasarnya kan, apalagi sekarang kan banyak juga kan, itu kita sebutnya konjurasi atau lapak, anggapnya lapak konjurasi gitu. Itu memang biasanya melayani, cuma kita lebih nyebutnya spirit sih. Spirit kan artinya ya roh atau energi roh gitu. Karena kalau kodam itu menurut kita kurang sopan lah, pembantu kan artinya. Jadi ini lebih ke hubungan partnership gitu. Kalau yang versi praktisi modern rata-rata lebih ke partnership gitu. Nah itu memang dia bisa menentukan, aku butuhnya untuk keperluan atau fungsi-fungsi A, B, C, D, F, G gitu ya. Itu bisa dicarikan ras-ras yang punya struktur energi yang cocok untuk kebutuhan itu. Untuk spesialisasi yang itu ya. Itulah kenapa, kalau butuhnya proteksi pakainya, contoh nih ya, contohnya, kalau butuh proteksi itu pakainya macan, atau pakainya naga, pokoknya yang sangar-sangar gitu ya. Kalau butuh yang halus-halus atau buat aura gitu, ini bisa pakai untuk yang fairy misalkan, atau nimfa yang kayak pernah kita bahas di video lalu. Jadi memang karena setiap makhluk hidup, setiap ras makhluk gaib itu dia punya struktur energi yang beda-beda, tergantung rasnya apa. Dan itu mempengaruhi kebisaan dia apa. Iya, biasanya seperti itu. Jadi kita nggak bisa tuh milih, aku kepengen Garuda tapi yang ada mahkotanya. Pokoknya aku pengen itu, tapi nggak ngerti fungsinya dia apa gitu. Tapi aku pengennya pakai buat penglaris, itu nggak bisa ya kayak gitu. Sebenarnya tergantung. Kalau misalkan ada jenis burung yang nggak harus Garuda lah, anggap aja misalkan ada nih bentuk kayak burung pipit nih gitu. Dia memang bisa untuk penglaris ya, bisa-bisa aja. Cuma kalau dia mulai request kayak ada mahkota, nanti pakai jubah ini segala macam itu sebenarnya agak panjang tapi nih. Sebenarnya bisa dimanipulasi dari si conjurer atau anggaplah si dukunnya inilah yang memproses. Ini sebenarnya bisa, tapi kan itu tidak natural. Dan hampir tidak pernah juga ada orang yang peduli sama tampilan kodamnya. Rata-rata orang lebih peduli sama fungsinya, efektivitas itunya. Gitu. Kalau ada anggapan bahwa kodam ini sama dengan jin, itu setuju nggak? Jin itu salah satu jenis dari kodam. Tapi tidak semua kodam itu jin. Jin itu cuma satu ras dari belasan ribu ras gaib gitu.
Jin ini kan yang tercipta dari api kan. Nah, yang tercipta dari elemen-elemen lain banyak juga. Nggak selalu jin sebenarnya. Oke. Kalau kodam ini memang tujuannya beda-beda ya. Tapi kenapa kebanyakan orang yang punya kodam itu selalu punya tampilan yang sangar-sangar? Kayak tadi kamu bilang ada yang macan, naga lah, serigala berbulu domba atau apa lagi gitu ya. Selalu hewan yang memang itu hewannya tuh sangar-sangar, kok nggak ada yang kupu-kupu gitu. Kenapa? Pertama, kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia kenapa yang paling populer tuh macan, apa segala macam? Karena memang secara budaya lekatnya sama itu yo. Macan putih, Prabu Siliwangi, lekat dengan mitos-mitos dan cerita rakyat. Akhirnya kesukaan masyarakat kita sejak zaman leluhur itu memang sudah ke situ ya, sesuai, nggak tahu ya, memang orang Indonesia sukanya yang ke arah situ. Tapi nggak selalu proteksi harus macan, enggak juga sebenarnya. Proteksi harus naga, enggak juga sebenarnya. Banyak ya. Sebenarnya iya, itu balik lagi ke kebudayaan setempat tersebut. Gitu. Orang yang punya kodam itu bisa kita lihat nggak ciri-cirinya? Secara awam? Ya. Kalau secara awam enggak bisa sih, susah kalau secara awam. Soalnya jadi gini dulu ya, orang punya kodam pun, kodam ini kan tidak selalu dia yang mahar atau dia yang cari sendiri, tidak selalu seperti itu. Bisa aja diturunkan nih. Nah, aku mau nanya itu tadi. Nah, oke, bahas ini dulu. Jadi bisa aja dia sadar kalau dia punya kodam, bisa aja dia tidak sadar kalau dia punya kodam. Itu bahkan pemilik kodam pun ada yang tidak pernah tahu kalau dia punya kodam. Nah, seperti itu. Jadi itu hal yang memang tidak bisa dideteksi sih. Bahkan sama orang yang punya itu sendiri belum tentu dia bisa mendeteksi itu. Kalau sama praktisi udah pasti kelihatan. Ya, kalau sama secara praktisi kan ya nggak usah dianu lah, itu ya udah kelihatan ya kan. Oke. Nah, kalau yang turun temurun nih, berarti kodam itu, kalau tadi kita bahas tentang kodam yang kita nyari ya, itu kan pasti ada prosesnya. Kita harus nggak tahu entah tirakat, entah apalah gitu. Macam lah, tergantung conjuring dan konjurasi itu tadi. Nah, kalau yang turun temurun ini bagaimana? Berarti dari leluhur meminta si kodam ini untuk kamu nanti akan 7 turunan ke bawahanku, ke keturunanku, kayak gitu aja deal-dealannya gitu. Jadi ini yang biasanya ya, yang paling umum itu nggak ada deal-dealan kayak gitu sih. Tapi biasanya ketika dia sudah lama ikut sama seseorang ini, loyal dia lama-lama. Jadi meskipun orangnya sudah meninggal, dia punya anak ya dia ngikutin ke anaknya. Misalkan dia punya anak 3, dia punya kodam cuma 1 nih. Iya. Terus dia meninggal, dia punya anak 3. Nah, terus kodam ini lari kemana? Dia cari yang paling mirip sama bapaknya, baik secara energi, baik secara sifat, yang paling mirip sama bapaknya dia nempel ke situ. Ntar ini punya anak lagi, gitu. Nah, ada yang berbasis loyalitas seperti itu, ada juga yang memang dia perjanjian, misalkan dia sakti karena memiliki kodam A misalnya. Jadi pemilik kesaktian yang memiliki kodam A ini, dia secara otomatis 10 keturunan dijaga gitu. Nah, itu berdasarkan perjanjian di awal waktu dia misalnya pelajari kesaktian A ini tadi. Nah, itu ya dia nurun otomatis juga karena perjanjian, tapi bukan karena loyalitas ya. Oke. Berarti kalau kodam ini turunan, apakah fungsinya akan diterapkan juga tanpa harus ada diterapkan ke apa? Diterapkan ke dia nempelnya kemana nih? Misalkan kayak tadi anak ketiga, dia nempel ke anak pertama nih. Ya sudah, diterapkan ke sini. Apa maksudmu gini mungkin? Apakah harus diselaraskan dulu cocok nggak cocoknya? Oh enggak. Jadi kalau misalkan itu turunan, apakah ketika si bapaknya ini ya, maksudnya bapaknya ini dulunya punya kodam 2 misalkan ya, yang satu untuk proteksi, yang satu untuk rezeki. Nah, ketika dia meninggal, kemudian anak ke anaknya, nah ini anaknya juga akan diberikan hal yang sama sampai ke anak-anak. Nah, itu ada 2 tuh yo. Ada yang dia berdasarkan perjanjian. Jadi memang udah dia dari zaman kakeknya sudah melakukan perjanjian sama satu jenis makhluk ini, kalau dia harus menjaga 10 turunan ke bawah nih. Dengan syarat nanti setiap, contoh misalkan setiap 10 Februari dia ngasih apa nih, misalkan didupain atau di apa, dengan perjanjian seperti itu. Nah, tapi ada juga yang dia karena sudah lama akhirnya loyal nih dia nih. Jadi tanpa perjanjian, tanpa diminta pun dia secara ikhlas ngikutin
anak keturunannya. Tapi biasanya memang baik yang perjanjian maupun yang loyalitas, dia biasanya ngikutin ke keturunannya yang energinya paling mirip sama bosnya yang dulu. Baik secara sifat dan energinya itu tadi paling mirip sama bos. Berarti ketika itu sudah mirip, dia dipilih sama kodamnya, ya udah dilakuin sesama seperti leluhurnya itu, dikasih rezeki atau tapi dijagai. Tapi kalau yang berbasis loyalitas ini biasanya dia tidak minta apa-apa ya. Dia memang cuma ya mau jagain aja. Nah, kadang-kadang tahu kan kejadian kayak kakeknya zaman dulu buyutnya punya keris nih. Sampai waktu orang tuanya sudah tidak ada segala macam, peninggalan kakek buyutnya ini kadang disimpan di lemari suka gerak-gerak sendiri karena tidak dikasih makan katanya. Dan dimandiin, tidak dikasih makan, apalah itu istilahnya. Nah, itu biasanya yang seperti itu berbasis perjanjian. Dan kita yang di era sekarang nggak tahu nih perjanjiannya apalagi apa. Udah keturunan keempat gitu ya, udah generasi keempat, itu biasanya sudah tidak sampai situ. Orang yang punya kodam itu lebih peka nggak sih sama hal-hal gaib atau bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib? Baik lagi yang tadi kita bahas, tidak semua orang yang punya kodam, apalagi khususnya turunan ya. Tidak semua orang punya kodam turunan, itu bahkan sadar kalau dia itu punya kodam turunan. Tapi kalau masalah apakah itu nanti jadi lebih bekas, sebenarnya enggak juga ya. Karena kan kecuali yang fungsinya memang untuk itu ya. Karena ada memang yang mereka tuh fungsinya untuk biar ini nih istilahnya indera keenamnya bangkit lah gitu, atau peka gitu. Itu ada yang fungsinya kayak gitu. Berarti nggak ngaruh juga sebenarnya. Sebenarnya kok apalagi khususnya yang fungsi-fungsi kayak proteksi rezeki apa tadi itu nggak ngaruh apa-apa ke kepekaan biasanya. Ini menarik karena beberapa temen ya itu bilang aku punya kodam, aku bisa komunikasi gitu, tapi aku nggak bisa lihat. Itu gimana konsepnya? Ya berarti dia nggak bisa terawangan, karena kalau komunikasi orang memang bisa kayak gitu. Jadi kepekaan batin itu kan yang seperti video itu kepekaan batin itu kan ada 5. Penglihatan, pendengaran, lidah, perasa, dan apa itu ya kan? Ya sama sebenarnya kayak gitu. Jadi dia kalau batin gitu dia bisa mendeteksi nih, misalkan ini ada kodam A nih gitu. Dia berkomunikasi dengan batinnya itu bisa, tapi dia tidak pernah lihat, tidak pernah tahu wujudnya. Itu bisa. Dan biasanya ada kasus beberapa ya. Mungkin proteksi ya ini. Jadi ketika si satu orang ini berada di satu tempat yang serem gitu misalnya, terus diganggu sama makhluk yang ada di sana, kemudian dia dimasukin sama kodamnya gitu. Pokoknya dia proteksi biar dia itu nggak dimasuki sama orang-orang sama sosok-sosok yang ada di situ. Itu kan sebenarnya proteksi, tapi kan nyusahin juga ya, misalnya sampai kesurupan gitu. Dan itu memang bentuk proteksinya seperti itu, atau emang sebenarnya mereka bisa melakukan proteksinya itu banyak hal gitu. Banyak sebenarnya itu, malah kalau dia sudah ngarahnya ke kesurupan, itu kan kita dulu pernah bahas masalah kesurupan tuh. Jadi 50-50 itu kodam beneran apa memang dia aja yang punya gangguan jiwa. Oke. Karena apa? Ini kita makhluk fisik. Ini kodam kita makhluk gaib nih. Dia mau menghalau makhluk gaib. Ngapain dia masuk ke badan kita dulu, yang jelas-jelas kalau dia masuk ke dalam badan kita, secara otomatis dia tidak bisa menghalau yang ini, yang lain-lain. Dia untuk bisa berpengaruh di dunia gaib, dia harus tetap di luar badan si pemiliknya. Konsepnya gitu berarti. Iya. Berarti kalau proteksi sebenarnya yang nggak masuk ke badannya ya? Enggak. Beda kalau mungkin ada satu jenis kodam proteksi yang memang agak kayak gitu. Itu biasanya dipakai pendekar gitu. Jadi untuk nambah power mungkin ya. Jadi kebal, tiba-tiba jadi kebal, tiba-tiba ya begitulah. Intinya fungsinya tuh lebih ke dunia fisiknya. Itu memang ada, tapi sangat-sangat jarang orang yang butuh proteksi terus pakainya kayak gitu. Karena rata-rata orang pakai kodam proteksi itu biasa minta dilindunginya tuh dari hal-hal yang kayak dia punya perusahaan atau dia punya toko nih. Biar nggak dikirimin aneh-aneh sama orang, dia pakai biasanya gitu. Tapi kalau memang aku mau cari kodam yang bisa aku jadi kuat, kebal gitu, mau dipakai buat apa? Ya kalau zaman perang masih kepake ya. Kalau zaman sekarang dipakai buat begal ya. Jadi preman. Ya benar. Nah, ini mungkin sama pertanyaanku kayak episode yang dulu tentang susuk ya. Orang yang punya kodam itu ketika menjelang ajal dia susah mati, susah meninggal ya, mungkin karena punya kodam atau apa. Itu bener ya? Ada mitos kayak gitu? Enggak sih sebenarnya enggak. Jadi kalau orang pakai susuk itu yang bikin dia susah meninggal itu biasanya jadi susuknya gitu.
karena ada fisiknya yang masuk di badan ya. Bukan karena makhluk gaibnya biasanya guys, tapi memang ada sih beberapa makhluk gaib yang bisa seperti itu, tapi sangat jarang. Karena tidak ada kodam yang benar-benar masuk ke tubuh. Iya. Cuman nempel atau mungkin di luar gitu-gitu ya. Untuk suatu kodam itu bisa berfungsi secara maksimal, dia memang harus di sekitar kita. Nggak boleh masuk, ngapain dia masuk ke dalam badan kita? Dia memang harus di luar badan kita, terlepas dari kodam ini kamu taruh di cincin yang kamu pakai atau kamu taruh di nadimu atau apa istilahnya tuh, ditempel aura, ditempel di aura, terlepas dari apapun istilahnya, proses binding atau penempelannya itu, kodam itu memang untuk efektif dia memang harus di luar tubuhmu. Contoh misalkan kamu ini, misal anggaplah tempat ini rumah makan, kamu mau melariskan rumah makan ini, kan cara kerjanya adalah kamu nyuruh si makhluk gaib ini untuk mempengaruhi otaknya orang-orang atau alam bawah sadarnya orang-orang supaya tertarik sama lapakmu nih kan. Iya. Bagaimana dia bisa melakukan itu kalau dia lagi sibuk di dalam badanmu, nggak tahu ngapain kan? Iya juga. Jadi memang dalam hal kegaiban tuh perlu berlogika juga ya begitu ya. Berarti kan itu jatuhnya ke pesugihan, ini agak-agak jauh ya. Cuman ini masih berhubungan sama kodam ya harusnya. Iya. Karena kan pesugihan pakai sosok ya, itu kodam. Kodam yang biasa dipakai sama orang-orang yang punya usaha dalam arti kayak makanan, itu kebanyakan kalau nggak tuyul, pocong, terus pocongnya netesin air liur di mangkok apa bakso kah, soto kah, rawon kah, itu bener gitu nggak sih sebenarnya? Tradisional sekali ya Mas ya pakai gitu-gitu. Jadi gini sebenarnya kalau tuyul justru enggak ya. Tuyul itu buat maling, mencuri dia. Oke. Jadi kalau untuk pengelarisan tuh memang enggak belum pernah sih ada orang. Enggak cocok kayaknya ya. Memang enggak itu. Bukan spesialisasinya ya. Bukan. Tapi kalau kayak pocong, kuntilanak, ngeludahin mungkin bumbu racikannya supaya nanti dimasak jadi enak apa segala macam. Apapun metode yang si makhluk gaibnya itu lakukan, intinya dia mengalter alam bawah sadarmu. Itu poinnya. Jadi meskipun kamu bukan orang yang sudah, itu kan dalam kasus orang yang sudah makan di situ tuh. Iya. Nah, tapi bagaimana dengan orang yang lewat-lewat itu? Nah, intinya orang yang lewat-lewat itu juga tetap dia mempengaruhi. Jadi gini, dia mempengaruhi gelombang otakmu untuk menimbulkan di alam bawah sadarmu tuh kayak, itu kayaknya enak tuh. Kapan-kapan cobain lah, meskipun itu dulu sekali lewat, kapan-kapan cobain lah. 2 kali lewat, belum makan nih, singgah lah. Sampai sana makan, tambah kuat itu. Jadi dia bukan seperti hipnotis ya, mirip lah, anggap tahu konsepnya hipnotis kan? Tahu. Mirip konsepnya seperti itu. Cuman ini dilakukan sama makhluk gaib. Nah, gitu. Yang biasa aja jadi enak. Ketika kamu udah keluar dari area, misalkan area yang bisa dia pengaruhi itu anggaplah diameter 10 meter misalkan. Ketika orang keluar dari area situ udah biasa aja, normal lagi. Makanya ada yang bilang itu kalau makan di tempat enak tuh. Nah, tapi ketika dibawa pulang dia udah keluar dari diameter area itu tadi, hilang lah fungsi-fungsi apa efek-efek ininya tadi. Nah itu tukang nasi goreng deket rumah aku juga gitu. Ramai banget. Entah kenapa aku nyoba. Itu kan memang nggak ada orang yang makan di situ ya. Ya ada lah mungkin beberapa memang orang kelaparan kali ya. Cuman mostly orang itu bawa pulang. Dia buka abis maghrib 7:30 tuh udah abis. Cepet ya? Nasi goreng gerobak yang biasanya yang bawa bakul gede tuh itu. Cuman pas aku nyoba beli biasa aja sebenarnya. Kamu bawa pulang ke rumah nih? Bawa pulang ke rumah. Biasa aja. Ini apa pesugihan ya gitu. Kan kita orangnya suzon sekali ya kan. Antara pesugihan atau memang seleramu aja yang lain gitu. Mungkin. Bukan berarti apa pesugihan. Nah, ini ada mungkin sebagian besar dari pemirsa dia misteri ini pasti ngalamin nih. Mungkin kameramen ini juga pasti ngalamin. Ketika kalian atau kita datang ke suatu tempat untuk beli makan atau beli apalah gitu, tempat itu sebenarnya sepi, tapi pas kita datang tahu-tahu banyak aja dan jadi rame gitu, pasti pernah. Nah itu adalah salah satu bentuk dari kodam-kodam itu, atau emang ya udah itu sebenarnya hal yang normal gitu. Jadi memang manusia-manusia tertentu ini terlepas dari dia lahirnya kapan dan bagaimana ya. Entah karena perbuatan baiknya atau karena karma. Jadi memang auranya tuh bagus. Misalkan dia datang ke suatu tempat
makan yang sepi, tiba-tiba tempat itu rame. Itu memang banyak. Beberapa orang ada yang punya aura bagus kayak gitu. Iya. Itu. Oke deh Zen. Jadi itu ya pembahasan kita tentang kodam macam-macam lah ya, bahwa kita mengambil kesimpulan kodam yang ramai yang ada di TikTok itu memang full entertain ya. Entertain. Pandangannya sebagai entertain. Jangan diambil pusing. Oke. Jangan sampai ada kemarin tuh aku sampai ya sempat join lah ya untuk konten ini, coba-coba lah join itu. Sampai ada satu orang yang ketika aku join dia tuh komen, "Wah, beda lagi kemarin ini, sekarang jadi ini." Gitu. Itu kan berarti menandakan bahwa ya itu mungkin gambling aja si TikTokernya ngomong, dan yang lucunya adalah dia percaya kalau itu bener gitu. Sampai diprotes, kok beda gitu. Itu kan berarti kan dia sempat percaya ya. Jangan ya teman-teman ya. Anggaplah itu sebagai hiburan aja. Jangan menyalahkan siapapun karena memang niatnya untuk menghibur gitu ya. Ada pesan-pesan lain mungkin buat teman-teman yang masih nggak ada sih, itu udah terangkum semua di podcast kita kali ini. Oke, kalau begitu. What you need to know. Iya. Oke, kalau begitu terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, udah nonton sampai habis. Terima kasih buat Angga. Kita undang lagi minggu depan untuk bahas sesuatu yang lebih seru. Oke. Akhir kata, jangan lupa subscribe dan di-share ke semua teman-temannya tentang perkodaman ini. Yoi. See ya.